Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tentu yang dibuat. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Selamat pagi, Mbak. Pagi, sudah saya bantu. Pagi sus, iya sus, saya mau lanjut kasus kerja. Saya kemarin tuh disuruh sama suami saya buat KB, tapi saya nggak tahu sus mau KB itu kayak gimana. Saya takutnya nanti udah ada jam tambah, nanti yang saya beli juga Sebelumnya ini dengan siapa? ada sus. Mbak Alina. Umurnya berapa, Mbak Alina? 25. Baru menikah atau bagaimana? Iya ini baru menikah gitu. Sebelumnya sudah mengenal apa itu KB? Setahu saya KB itu kayak jarang kayaknya dia nggak terlalu dekat, terus nggak terlalu lagi juga kayak Ya, gitu. benar. Jadi keluarga berencana itu upaya untuk mengatur kelahiran anak, juga umurnya mengatur kehamilan juga untuk mewujudkan keluarga sendiri. Jadi tujuan KB itu ada empat. Yang pertama untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera, lalu ada mencegah terjadinya pernikahan dini, yaitu menekan angka kematian yang ibu dan bayi itu bisa karena usia yang termuda atau orang tua gitu. Terus yang terakhir ada menekan jumlah penduduk, karena kan jumlah penduduk Indonesia kan juga banyak, jadi untuk memaksimalkan. Mbak, untuk selanjutnya untuk bincang-bincangnya itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, apakah Mbak bersedia? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode KB ya. Jadi KB itu ada tiga, yaitu ada yang hormonal, monohormonal, dan permanen. Kalau yang hormonal itu biasanya mempengaruhi seperti berat badan Mbak yang tadi Mbak bilang ya, atau menstruasinya tidak teratur gitu. Terus kalau yang hormonal itu tidak mempengaruhi, jadi sel tubuhnya itu tidak nyaman, juga tidak mempengaruhi hormon Mbak. Baik Mbak, kalau permanen itu lebih ke Mbak misalnya tidak mau punya anak lagi itu bisa pakai itu, soalnya dia itu sudah tidak bisa memiliki anak lagi gitu. Saya contohkan ya Mbak ya. Baik Mbak, ini Mbak bisa lihat ya untuk contohnya. Baik Mbak, di situ kan ada pil KB ya. Nah itu termasuk KB hormonal. Maka KB hormonal karena di situ itu pil KB itu mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja untuk menghentikan pelepasan sel telur sehingga tidak terjadinya pembuahan gitu. Tapi kan kekurangannya kalau KB itu bisa Mbak lupa, nah itu bisa hamil gitu Mbak. Kadang kan namanya manusia juga lupa. Terus yang kedua itu ada metode suntik. Kalau suntik itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Tapi kalau Mbak cocok itu bisa terjadi flek gitu. Terus juga BB-nya bertambah begitu. Itu juga termasuk kontrasepsi hormonal karena metode suntik ini mengandung progestin yang dapat menghentikan pembuahan gitu. Terus yang ketiga itu ada implan. Implan itu bisa disebut juga susu biasanya ya. Nah itu menyerupai batang korek api, nanti itu dimasukkan ke jaring yang lemah di atas lengan atas gitu. Jadi itu kelebihannya dia tidak mengganggu hubungan juga, namun bisa terjadi infeksi. Kenapa harus jadi infeksi? Karena kan di bawah kulit gitu. Berarti kalau saya lakukan itu mungkin akan pecah. Ya kalau pecah nanti berkurang itunya, jangka waktunya. Nah terus ada yang hormonal, di situ ada kondom ya. Nah kondom itu ada dua, ada kondom pria dan juga wanita. Nah itu biasanya dari karet ya, tahu ya Mbak ya. Kalau sudah punya diproduksi juga Ya, itu juga mencegah masuknya sperma ke vagina. Dan itu ada alumni Mbak. Alumni itu kontrasepsi yang berbentuk huruf D dari plastik. Itu ukurannya kecil. Nah itu dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan gitu. Nah tetapi itu ada kekurangannya. Misal Mbak berhubungan seks terlalu berlebihan gitu, bisa copot gitu. Namun kelebihannya itu
waktunya itu lebih lama gitu. Terus ada kemana nih? Itu yang pertama itu ada MOW atau yang disebut juga lubrictomy, yaitu pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Jadi nggak terjadi pembuahan gitu. Tapi itu sifatnya permanen. Jadi nggak bisa buat produksi lebih banyak. Dan yang terakhir itu ada MOP, operasi pria yang disebut juga dengan vasektomi, yaitu prosedur kontrasepsi pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Jadi saat berhubungan tidak ada sperma yang masuk ke dalam rahim mbak. Mungkin dari sini ada yang mbak tanyakan. Saya mau nanya untuk IUD itu jangka panjangnya itu berapa tahun ya? Untuk IUD itu maksimal 10 tahun, jadi setiap 1 tahunnya nggak bisa periksa kalau cek kembali itu masih tetap ada gerak atau enggak atau udah lepas gitu. Saya juga mau nanya untuk KWI prianya cuma magang sama operasi. Mungkin nggak bisa tanyakan dulu kepada suaminya, diskusi bagaimana yang cocok untuk kalian berdua gitu. IUD sendiri itu mahal juga. Ya, yang mahal juga ada yang murah, tergantung mbak minanya bagaimana kan.